Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kini kita ada lagi dalam perayaan Paskah yang kedua. Dan pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-56b hingga Lukas 24 ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu akan kami baca. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami firman, dan selanjutnya kami memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, pembacaan kita Lukas 23 ayat 56b hingga Lukas 24 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengar dipimpin oleh Roh Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kesedihan bisa terjadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus mengalami hal tersebut ketika mereka menyaksikan Sang Mesias mereka, Sang Guru mereka, orang yang mereka percaya bahwa mampu untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka, disalibkan. Mereka tentunya adalah orang-orang yang sangat bersedih dan bahkan mungkin tercakup dalam orang-orang yang kecewa karena mendapati apa yang merupakan harapan mereka, apa yang merupakan keinginan mereka, apa yang merupakan impian mereka, itu tidaklah menjadi kenyataan. Dan itulah pula yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kalau harapan dan impian kita tidak menjadi kenyataan, tentu kita adalah orang-orang yang pasti akan kecewa. Kalau apa yang sudah menjadi impian kita itu tidak terlaksana,
pasti kita akan putus asa. Pasti kita akan bersedih. Dan itu adalah hal yang lumrah, yang sering kali kita alami dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para wanita yang datang ke kubur Yesus di pagi hari, bukan hanya untuk membuktikan perkataan Yesus bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi hal lain yang tercatat adalah kedatangan para wanita ke kubur Yesus adalah untuk merempahi Yesus, untuk menjenguk Yesus, untuk bisa melihat dan bahkan untuk bisa merawat Yesus. Itu membuktikan bahwa mereka masih punya harapan terhadap Yesus, walaupun mungkin yang terjadi harapan impian mereka akan Yesus itu tidaklah terbukti karena Yesus adalah sosok orang yang sudah mati terbaring kaku. Tapi sosok Yesus yang mereka agungkan, yang mereka puja, yang mereka puji, masih tetap ingin mereka layani lewat kehadiran mereka dengan rempah-rempah. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus memperlihatkan bahwa mereka memiliki harapan soal sosok Yesus, orang Nazaret itu. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin ada di dalam keputusasaan karena impian dan harapan kita tidaklah menjadi kenyataan, ketika kita mungkin ada di dalam kekecewaan karena apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keinginan dan dambaan kita, itu tidaklah sejalan dan itu tidaklah terwujud. Maka sosok perempuan-perempuan hadir dan hendak memberikan sebuah gambaran bagaimana kehidupan yang hendak tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Sosok yang hendak hadir menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak akan pernah hilang harapan, yang tidak akan pernah putus asa ketika selalu berpasrah dan selalu ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Namun begitu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, kita hendaknya memperhatikan dua hal lain dari malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat dalam perikop pembacaan ini. Yang pertama, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Yesus hidup. Ia tidak ada di sini. Sama seperti apa yang sudah dikatakan. Maka itulah yang menjadi sebuah kenyataan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, Yesus hidup dan ia tidak takluk kepada kematian. Artinya para malaikat Tuhan hendak menyaksikan kepada para wanita-wanita itu bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka selama ia masih berada di tengah-tengah mereka itu betul-betul nyata, itu betul-betul terbukti, dan Yesus bukanlah orang yang ingkar janji. Dan hal yang kedua yang disampaikan dari perkataan para malaikat Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia menang terhadap maut, dia menang terhadap kebangkitan, terhadap kematian, dia menang dan mengalahkan kematian. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, dari perkataan malaikat ini di sini menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa Yesus bangkit pertanda dia memang menang terhadap kematian. Dia tidak takluk kepada kematian, tapi dia menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Maka dengan demikian,
Ketika kita mungkin ada di dalam kegelisahan, ketika kita mungkin ada di dalam penderitaan, ketika kita mungkin ada di dalam keputusasaan, ketika kita mungkin ada di dalam kekecewaan, ketika kita mungkin ada di dalam hilang harapan, karena berbagai macam impian dan harapan kita tidak menjadi kenyataan, karena berbagai macam pergumulan hidup dan penderitaan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan. Dia tidak takluk kepada kematian. Artinya Bapak Ibu, bahwa semua apa yang kita alami itu akan ditaklukkan oleh Yesus. Bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita, menghasilkan semua sukacita, kebahagiaan yang luar biasa kepada kita. Karena itu kita tidak dan janganlah melihat arti penderitaan, masalah, bahkan impian dan harapan yang tidak terwujud itu hanya dari sisi negatif, bahwa Tuhan sementara menguji kita, ataupun Tuhan tidak adil kepada kita, ataupun Tuhan tidak sayang kita, ataupun sampai kapan Tuhan akan memberikan semua ujian ini kepada kita. Jangan kita hanya melihat dari hal-hal seperti itu. Tapi dari kebangkitan Yesus kita belajar satu hal, bahwa semua itu akan dipatahkan dan dihancurkan lewat kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan. Bahkan di dalam menghadapi virus corona ini pun, kita mungkin ada pada taraf putus asa, kecewa, dan bahkan mungkin kita hilang harapan. Sehingga kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan kami ada dalam peristiwa seperti ini? Tapi hari ini firman Tuhan hendak menguatkan iman percaya kita, bahwa kebangkitan Kristus mampu untuk menaklukkan virus corona ini. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita, bahwa kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus akan memberikan sebuah jawaban, bahwa Tuhan akan segera mengangkat beban ini, penderitaan ini, virus ini daripada seluruh kehidupan kita. Hal lain juga, lewat perkataan para malaikat Tuhan, mau disampaikan kepada kita, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang benar. Itu bukan omong kosong. Kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu janji yang betul-betul diwujud nyatakan oleh Yesus. Kebenaran inilah yang harus kita sampaikan. Kebenaran inilah yang harus kita wartakan, sama seperti dengan para wanita-wanita yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan itu. Kadangkala kita takut untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala kita takut untuk mewartakan soal Yesus yang bangkit kepada orang lain, karena kedudukan kita, karena harta kita, karena intelektual kita, bahkan karena kita tidak ingin ada dalam suasana yang tidak nyaman. Tapi sebaliknya, kita ingin ada di dalam zona nyaman. Dan karena itu kita takut untuk menyatakan dan mewartakan soal kebangkitan Kristus itu kepada semua orang. Tapi hari ini, lewat kebangkitan Kristus, kita hendak diingatkan bahwa mari kita harus menyampaikan dan wartakan berita yang benar ini kepada semua orang. Walaupun mungkin kita akan dihujat, walaupun mungkin kita akan dicaci maki, walaupun mungkin kita akan ditolak, tapi berita kemenangan ini harus terus kita wartakan itu, dan bahkan kita wujud nyatakan lewat sikap, perbuatan, tutur kata, dan tindakan kita kepada semua orang, sehingga semua orang akan melihat bahwa memang Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang omong kosong, bukanlah Yesus yang ingkar janji. Tapi Yesus yang kita sembah adalah betul-betul anak Allah yang hidup. Adalah betul-betul anak Allah yang menyampaikan dan membawa kemenangan kepada semua orang. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus,
hadapilah hari esok dengan kemenangan Kristus lewat kebangkitannya ini. Hadapilah hari esok dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Hadapilah hari esok dengan janji-janji Tuhan yang tidak pernah dia ingkari. Hadapilah hari esok dengan sebuah harapan bahwa Tuhan akan tetap menjaga, menolong, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami bahwa kehadiran perempuan di dalam kebangkitan Kristus menyatakan kepada kami bahwa Tuhan memakai perempuan-perempuan ini, orang yang lemah, untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu dan juga termasuk kami. Lewat kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Kristus telah menaklukkan kematian, dan bahkan semua pengalaman kehidupan kami yang ada dalam penderitaan, kesusahan, itu pun akan dikalahkan, dan itu pun akan dibangkitkan dan memperoleh kemenangan. Kami adalah pemenang di dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa berita kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebenaran yang harus kami wartakan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, masukilah hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Dan biarlah kita tetap menjadi pemberita-pemberita Injil. Arahkanlah hati, pikiran, dan kehidupanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya menjaga keluar masuk kita saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, biarlah kasih, anugerah, dan shalom Allah menyertai seluruh kehidupan kita di hari Paskah yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati.